Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online pada pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami berdoa singkat untuk-Mu Bapa. Bimbinglah kami dalam ibadah pada pagi hari ini, sehingga semuanya berkat ini datang dari-Mu untuk semuanya yang mendengar, baik itu jemaat di Ngagel, Kutisari, Sulung, Sawentar, dan dimanapun juga suara kami bisa didengar oleh Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami semuanya. Saudara-saudaraku, ada satu kejadian pada beberapa hari yang lalu ini yang sungguh mengagetkan kita, yaitu adanya gempa bumi di Cianjur dengan korban yang sangat banyak. Tapi sekali lagi, dengan adanya ini kami juga berdoa supaya Engkau memberikan keringanan bagi mereka yang sedang menerima musibah atau mendapatkan musibah ini. Saudara-saudaraku, di dalam perjalanan hidup manusia ini ada beberapa hal yang harus kita pegang. Yang pertama adalah firman Tuhan. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa di akhir zaman akan ada gempa di mana-mana. Ya, tentunya kita tidak mengharapkan itu ada pada diri kita atau di dekat kita atau dimanapun juga, tapi itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan apa yang sudah difirmankan itu pasti akan terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memegang beberapa poin-poin yang penting di dalam menyusuri kehidupan ini. Judul dari khotbah di pagi hari ini kami ambil dari satu kata. Kesetiaan sangat dihargai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi saudara juga tahu, kesetiaan itu memerlukan banyak sekali usaha, banyak sekali tindakan, sehingga kita bisa menjadi orang yang tetap setia. Kita buka pada pagi hari ini mulai dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, banyak orang itu menyebut diri baik hati, tapi di sini di belakangnya dikatakan siapakah yang menemukannya? Artinya apa? Kata-kata di dalam firman Tuhan itu selalu mempunyai arti yang dalam, bahwa meskipun kita bisa disebut baik hati, tapi kita harus hati-hati di dalam memelihara itu, supaya kita ini menjadi orang yang tetap baik hati, artinya tetap setia dengan kebaikan itu. Itu adalah awal daripada khotbah di pagi hari ini, yang judulnya adalah kesetiaan itu disenangi oleh Tuhan. Nah, ada satu kisah yang bisa menjadi tuntunan pelajaran bagi kita semua. Itu di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Di dalam kata Bilangan pasal 13 judulnya adalah ke-12 pengintai. Ceritanya begini, saudara-saudara. Saya tidak akan baca semua terlalu panjang, tapi ceritanya begini. Pada waktu itu bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang diberikan oleh Tuhan dengan perjanjiannya. Waktu itu Tuhan berfirman, suruh dari setiap suku Israel itu satu orang untuk menyelidiki bagaimana keadaan dari tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Dan mereka menyentuh Musa memilih 12 orang dari setiap suku. Nah, dari suku-suku ini saudara bisa baca sendiri di dalam kitab Bilangan 13. Nah, ada dua yang sangat menonjol di sini, yaitu yang dinamakan Kaleb bin Yefune dan Hosea bin Nun. Tapi Hosea bin Nun ini ternyata adalah disebut oleh Musa menjadi dinamai Yosua. Jadi Yosua bin Nun. Saudara-saudaraku, ceritanya
singkat sekali mereka itu masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk mengintai. Berapa lama mereka mengintai? 40 hari lamanya. Mereka mengintai itu selama 40 hari. Diselidiki, dilihat, oh banyak madunya, oh banyak buah-buahan, oh banyak buah aranya, dan mereka pulang dengan membawa hasil itu. Ketika mereka sampai di tempat di hadapan Musa dan Harun, mereka tuh langsung laporan. Nah, inilah laporannya ini yang tidak cocok ya, yang mereka mengatakan begini. 13 ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat ke-28, hanyanya ini yang tidak baik ya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara-saudaraku, pada dasarnya pengintai ini sudah melihat subur, tapi mereka itu menceritakan di sana itu orangnya gede-gede, besar-besar, dan mereka menjadi takut. Di sini ada satu orang, yaitu Kaleb. Di dalam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, ketika teman-temannya itu menceritakan bagaimana musuhnya gede-gede, orangnya besar-besar, langsung kemudian Kaleb berkata, ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudaraku, di dalam satu pekerjaan, di dalam suatu persekutuan, seringkali kita ini juga mengalami hal yang sama. Yang satu mau maju, yang lain mungkin mau mundur. Yang satu mau berkembang, yang lain tidak mau berkembang, mau tetap tinggal di tempat. Nah, tapi karena yang berita yang baik itu ternyata hanya dari Kaleb dan dari Yosua. Saudara bisa baca sendiri nanti di dalam kisah ini, dalam yang ke-14 ini, semuanya itu sudah tidak mau, jangan masuk ke sana, menakutkan. Tetapi Kaleb dan Yosua tetap bertahan, pasti kita menang. Nah, saudara-saudaraku, disinilah orang yang ke-12, 12 orang tadi, semuanya adalah orang pilihan, dipilih oleh Musa. Tentunya adalah orang yang baik, orang yang percaya pada Tuhan, orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi ketika mereka menemukan, melihat orang-orang yang besar-besar seperti raksasa itu, mereka menjadi takut dan langsung goyah hatinya. Celakanya kalau orang itu sudah takut, itu seringkali menebarkan ketakutan itu kepada orang lain, ya kan? Sering anak-anak itu juga kalau sudah takut, jangan ke sana, itu tempatnya gelap, nanti ada apanya lah. Kalau orang itu takut, seringkali dia kan apa? Sekali dia menularkan ketakutan itu. Senang kalau orang lain juga sama-sama takutnya. Di sini hanya Kaleb dan Yosua yang tidak takut dan tidak gentar menghadapi orang-orang yang di dalam tanah Kanaan tadi, orang-orang Enak yang gede-gede itu. Tapi saudara-saudaraku, yang terjadi ini adalah suatu musibah yang besar bagi bangsa Israel. Di dalam Bilangan 14 ayat yang keempat, akhirnya setelah mereka teriak-teriak tidak suka lagi dengan masuk itu, takutnya nanti kalau aku dibunuh oleh orang-orang yang gede-gede itu, lebih baik kita dulu tinggal di Mesir. Kenapa lah kembali lagi, selalu mengingat-ingat masa lampau. Dan dalam ayat keempat ini puncaknya, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini adalah hal yang sangat-sangat fatal. Selama mereka tadi masih takut, masih gentar, masih gelisah, tidak berani maju, itu masih belum bersalah.
yang mereka melakukan kesalahan terbesar adalah mereka sudah mau pulang ke Mesir. Mereka tidak lagi percaya, lupa dengan apa yang dilakukan Tuhan di mereka di Mesir. Waktu mereka dikeluarkan dari tanah Mesir oleh Tuhan. Mujizat yang besar-besar itu sudah tidak teringat lagi oleh mereka. Nah, ketika orang-orang itu mau memberontak, mau pulang ke Mesir, Musa dan Harun itu yang langsung tunduk kepada Tuhan, memintakan ampun kepada mereka. Dan sebetulnya Tuhan waktu itu sudah ingin menghabisi mereka semuanya. Benar ya, Tuhan itu marah karena ketidakpercayaan mereka. Lihat ini. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-20, Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Musa itu memintakan ampun pada Tuhan karena mereka semuanya sudah mau dihajar, mau dihabisi oleh Tuhan. Tapi Tuhan ya karena Musa yang minta diampuni. Kemudian ayat 21, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara tahu, karena bangsa Israel itu tidak percaya lagi dengan firman Tuhan yang mengatakan kamu akan mendapat tanah ini, tanah yang kujanjikan ini. Dan karena mendengar kabar-kabar dari orang-orang yang 10 tadi yang mengatakan orangnya besar, menakutkan dan sebagainya. Ada yang mengatakan kita ini seperti belalang terhadap mereka. Nah, dan akhirnya apa? 10 orang yang suaranya negatif ini meracuni semua bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh marah. Ya saudara bisa bayangkan ya, kalau Tuhan sudah melakukan mujizat yang begitu besar, yang dikatakan mujizat yang luar biasa yang tidak akan terulang kembali, tapi mereka masih juga tidak percaya dan mau berontak, mau memilih pemimpin baru, mau pulang ke tanah Mesir. Saudara-saudaraku, di sini ada satu contoh di mana baik hati itu kalau tidak diikuti dengan kesetiaan, ya orang Israel itu semua sudah jadi baik tentunya melihat mujizat, tapi tidak setia, mereka jatuh. Tapi Tuhan mengingat satu hal dan satu orang yang tetap setia padanya, ya selain Yosua tentunya. Di dalam ayatnya yang Bilangan 13 ayat ke-24 ya. 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Artinya apa? Tidak ragu-ragu, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tuhan melihat orang Israel tadi berontak, dia sudah mengatakan aku akan menghukum mereka, tidak akan masuk ke dalam tanah yang kujanjikan itu. Semuanya tidak ada yang masuk. Tetapi di dalam ayat yang 1 ini 24 dia mengingat, aku ingat hambaku Kaleb. Saudara-saudaraku, Kaleb itulah yang tetap percaya pada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tidak gentar karena dia merasa Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Kaleblah yang dijanjikan akan masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan Yosua. 2 orang yang tetap setia dengan janji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, ini kisah. Kalau kita itu melakukan satu kesalahan, cepat-cepatlah minta ampun pada Tuhan. Di dalam ini perjanjian lama Tuhan memang sangat keras, tapi kita di dalam perjanjian baru kita ini mempunyai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita kadang-kadang mempunyai sifat seperti orang Israel itu, tidak percaya kepada Tuhan, dan akhirnya setelah tidak percaya kepada Tuhan juga
membantah Tuhan atau juga melawan perintah Tuhan, kita harus cepat-cepat kembali. Saudara lihat tadi, Musa sudah memintakan ampun kepada orang Israel itu, tapi Tuhan mengatakan apa? Tidak waktu itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada bangsa Israel? 40 hari lamanya orang-orang yang mengintai itu melihat tanah Kanaan. Tuhan mengatakan, tidak kamu masuk sekarang. Selama berapa? 40 tahun. Dari 1 hari diganti dengan sekian tahun. Jadi 40 hari mengintai, omongannya jelek-jelek, Tuhan marah dan katakan, kamu akan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Seluruh orang Israel yang sudah melihat mujizat di Mesir, itu tidak ada satupun yang tidak meninggal atau mati di padang gurun. Semuanya habis. Hanya tinggal Yosua dan Kaleb. Saudara-saudaraku, ironis sekali. Satu bangsa yang begitu besar, yang dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan segala mujizat mengalahkan Fir'aun, akhirnya harus mati semuanya di padang gurun dan tidak mendapatkan tanah perjanjian. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita telusuri apa yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefune sehingga dia bisa masuk tetap ke dalam tanah Kanaan dan tidak mendapat kutuk dari orang-orang Mesir. Yang pertama, Kaleb tetap percaya kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita ingin masuk kemana? Kalau dulu tanah perjanjian ya, di dalam perjanjian lama. Sekarang kita ini masuknya kemana? Kita ini ada 2 pilihan. Besok kita mati, pilihannya 1, surga atau neraka. Kita hidup, Tuhan datang di awan-awan, kita cuma datang dipanggil, diangkat, atau ditinggalkan. Itu pilihan kita. Tapi sifatilah milik seperti yang ada pada Kaleb. Dia tetap bertahan dan berpegang pada firman Tuhan semesta alam. Dia tidak pernah melepaskan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ini adalah yang contoh. Sekarang kita contoh ya, kita bukan di dalam perjanjian lama, tapi kita di dalam perjanjian baru. Supaya kita menjadi orang yang dikatakan baik hati dan tetap bertahan, itu kita harus tetap setia. 1 ayat saja yang kita pegang, supaya kita tidak melupakan apa janji Tuhan dan tidak jatuh di dalam segala macam tidak kepercayaan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ada ayat yang sangat-sangat terkenal bagi kita dan kita harus pegang sebagai ayat emas. Di dalam ayat yang kedua, Injil Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku, ini akhir zaman. Tuhan itu berjanjikan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan itu peganglah erat-erat, senantiasa. Kita bisa melihat sekarang banyak orang itu yang goyah hatinya. Hari ini ikut Yesus, besok ikut yang lain. Hari ini percaya pada Yesus, besok meragukan janji-janji Yesus. Tapi kita belajarlah dari Kaleb, tetap setia kepada firman Tuhan. Itulah sifat yang pertama dari Kaleb. Yang kedua, Kaleb itu tidak gentar kepada segala tantangan. Saudara tahu ketika nanti kalau dibaca dalam Bilangan pasal 14 ya, ketika Yosua dan Kaleb itu menentang penglihat-penglihat yang 10 orang tadi ya, 2 lawan 10, yang 2 akan mengatakan kita harus maju, kita akan menang. Yang 10 itu mengatakan kita pasti kalah, lebih baik kita pulang ke Mesir. Dan seluruh orang Israel itu mendukung yang 10. Zaman sekarang saudara hati-hati ya, yang banyak itu belum pasti benar. Gerudukan itu belum pasti benar. Maka firman Tuhan juga mengatakan lebarlah jalan ke neraka, sempitlah jalan yang ke sorga. Kita harus menjadi seperti Kaleb dan Yosua, memilih firman Tuhan, berpegang. Dia tidak gentar. Itu sifat yang kedua dari Kaleb. Dia berani. Padahal waktu itu orang-orang Israel sudah akan melontarinya dengan batu, mau dirajam loh, bayangin loh.
Orang yang menyampaikan berita baik malah mau dirajam. Tapi Kaleb tidak gentar. Itu sifatnya, memang dia tetap berani dan tetap maju terus pantang mundur. Nah, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga apa? Yang tadi disenangi Tuhan, kesetiaan. Kaleb adalah orang yang baik. Kaleb adalah orang dipilih Tuhan. Saya yakin yang 10 orang itu pun juga dipilih untuk menjadi pengintai. Tapi mereka tidak setia. Maka firman di dalam Amsal tadi mengatakan, banyak orang menyatakan dirinya baik, tapi siapa yang setia? Itu intinya. Nanti dibaca berulang-ulang, iya, aku baik mungkin, tapi apakah aku bisa tetap setia seperti Kaleb? Setianya sampai kapan? Sampai maut menjemput kita, atau Yesus turun mengambil kita dari bumi ini. Saudara-saudaraku, 3 hal itulah yang dipegang oleh Kaleb sehingga dia lolos. Dan saudara juga mengetahui nanti pada akhirnya ketika pembagian tanah, Kaleb itu mendapatkan pembagian yang khusus. Ketika 40 tahun kemudian bangsa Israel yang tua-tua sudah mati semuanya, yang tinggal hanya Yosua dan Kaleb, dan mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Di situ Kaleb mengingatkan kepada Yosua, tanah yang dijanjikan oleh Musa akan menjadi tanahku itu yaitu di dalam daerah di dalam Hebron. Di situ dia mendapatkan tanah perjanjian atau tanah pusaka. Itu janji yang dia terima 40 tahun sebelumnya. Jadi saudara-saudara jangan mengira ya, ketika Kaleb dijanjikan mendapat tanah itu dia langsung dapat. Enggak loh, dia keliling loh, ikut keliling bangsa Israel sampai semuanya mati, tinggal dia sendiri sama Yosua. Dan di situ dia mengingatkan. Waktu itu usia Kaleb sudah tua, sudah 85 tahun usianya. Waktu dia disuruh menjadi pengintai, dia berusia 40, kemudian 45 tahun dia keliling bersama bangsa Israel di padang gurun. Akhirnya dia masuk ke tanah Kanaan. Dia mengingatkan janji Tuhan, dia tetap percaya pada janji Tuhan. Dan akhirnya Kaleb diizinkan dan diberkati oleh Yosua, tanah Hebron adalah menjadi milikmu. Dan Kaleb maju, dia belum mendapat itu. Dia maju mengalahkan bangsa Enak, bangsa Amori dan segala macam, dikalahkan semua oleh Kaleb. Dan apa yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka Kaleb benar-benar. Setelah berapa? Setelah 45 tahun. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kalau kita dijanjikan oleh Tuhan, ya Tuhan akan menjanjikan ini, ya jangan menunjukkan sesuatu yang baik pasti. Sekali baru setahun atau 2 tahun kita sudah luntur kepercayaannya pada Tuhan. Janji Tuhan mengatakan apa? Kamu akan diberkati. Aduh, kamu akan masuk ke dalam tempatku, mendapat tempat perhentian di dalamku. Kita mengikuti. Pada waktu kita menerima Yesus pertama kali, kita kadang-kadang semangat sekali. Tapi nanti bertahun-tahun kemudian mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Kok janji Tuhan nggak datang-datang? Biasanya pelan-pelan kesetiaannya akan hilang. Saudara-saudaraku, hari ini kita belajar dari Kaleb. Setialah. Kalau saudara-saudara tidak setia, maka janji Tuhan yang diberikan itu percuma. Tidak akan kesampaian karena kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Saya waktu ini membaca di dalam itu ya, kisah ya di dalam Alkitab, secara Alkitab ketika mempersiapkan ini, saya menemukan bahwa arti kata Kaleb itu apa sih? Ternyata arti kata Kaleb itu lucu ya. Arti kata Kaleb itu adalah dianggap sebagai dalam bahasa waktu itu, Kaleb itu bisa berarti cepat, bisa berarti kuat, bisa berarti gagah berani. Tapi asal katanya dari apa? Kata-kata anjing. Loh, saya sampai kaget loh betul. Kaleb itu ternyata asal katanya dari kata-kata anjing. Tapi anjing yang setia. Anjing yang sungguh-sungguh cinta pada tuannya. Karena kayak saya tahu Kaleb itu berasal dari kata anjing, nama itu dari situ.
Bahkan di dalam kitab Inggris, ada bahasa Inggris yang Amerika ya, Amerika itu juga dikatakan Caleb itu adalah anjing yang setia. Jadi rupa-rupanya sifat yang demikianlah yang disenangi oleh Tuhan. Apa benar itu? Saudara-saudaraku, kita tengok sebentar ya. Kita tengok sebentar di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28 ini ada perikop yang terkenal, yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Ini saya ambil sedikit karena kebetulan di sini ada kata-kata yang mengenai nama yang dipakai Caleb tadi. Waktu itu ada seorang perempuan Kanaan itu datang pada Tuhan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, ini ada ceritanya. Perempuan ini datang, perempuan Kanaan, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak menjawabnya, diam saja. Nah, murid-muridnya bilang, suruh ia pergi dan mengikuti jangan mengikuti kita dengan berteriak-teriak, suruh pergi aja. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu datang, Tuhan tolonglah aku. Nah, di sini ada kata-kata kunci daripada yang dinamakan kesetiaan atau sifat seperti Caleb. Tetapi Yesus menjawab, ayat yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ke-27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita lihat di sini. Perempuan ini minta tolong pada Tuhan, anaknya kerasukan setan. Tuhan mengatakan, "Enggak pantaslah kamu minta roti. Roti ini untuk anak-anak. Enggak pantas diberikan kepada anjing." Saudara-saudaraku, sepertinya Yesus itu menghina sekali ya. Tapi dia sebenarnya sedang menguji bagaimana sikap wanita itu terhadap dia. Perempuan itu menjawab yang sungguh-sungguh luar biasa jawabannya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi wanita itu tidak marah loh. Disebut sebagai anjing, dipersamakan dengan anjing, tidak marah. Itu betul-betul menunjukkan iman setia kepada tuannya. Dia menganggap Yesus itu tuannya. Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kita seperti pun minta anjing, tidak apa-apalah, mendapat remah-remah aja cukuplah, rontokan dari meja cukup. Di dalam ayat ke-28 ini terjawab apa yang sebetulnya disenangi Tuhan. Ketika pertama kali tadi dia menyebut wanita itu disamakan dengan anjing, di dalam ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, perhatikan ini, hai ibu, dia sudah tidak nyebut anjing lagi, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku, wanita ini mempunyai sifat ya seperti tadi, menganggap Tuhan itu sebagai tuannya. Kita ini sebetulnya adalah hamba kan. Banyak anak-anak Tuhan itu lupa menganggap kita ini anak Tuhan. Nah, anak Tuhan yang kadang-kadang sifatnya jadi manja, kadang-kadang nggak nurut ya. Tapi wanita ini menganggap dirinya, aku ini anjing, aku ini ikut tuanku, dikasih remah-remah aku pun mau, ambil aja remah-remah dari meja tuanku. Dan Tuhan itu sangat-sangat menghargai sifat seperti demikian. Dan dia langsung memanggil bukan lagi anjing tetapi ibu. Itu adalah suatu penghormatan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, di dalam zaman akhir ini, sifat-sifat setia seperti Caleb, yang betul-betul setia seperti anjing terhadap tuannya. Beberapa waktu yang lalu kan ada film yang terkenal sekali mengenai Hachiko, anjing yang setia, yang menunggu tuannya, setiap hari menunggu di
stasiun kereta api karena tuannya sudah meninggal waktu di kota lain. Dan dia selalu menunggu. Menunggunya sampai kapan? Sampai anjing itu dipanggil mati. Dia sampai mati tetap setia. Kita bukan anjing, kita manusia. Tetapi sifat kesetiaan seperti anjing terhadap tuannya, itulah yang harus ada pada anak-anak Tuhan. Bukan kebetulan nama Kaleb itu berarti diambil kata dari kata anjing. Dan ibu ini juga dikatakan anjing, tapi dia menerima, ya aku tetap setia pada tuanku, makan dari meja yang dijatuhkan dari meja tuanku. Saudara-saudaraku, itu adalah inti daripada kesetiaan yang sejati. Jikalau saudara mau menerima janji-janji Tuhan, janganlah saudara menjauhkan diri dari firman Tuhan. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan seperti yang dikatakan Kaleb. Di dalam mengalami tantangan, janganlah gentar. Tuhan itu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bahkan Immanuel atau Allah beserta dengan kita. Dan supaya kita sanggup seperti itu, sekali lagi ingat, setialah kita kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu adalah satu sifat yang sangat dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan juga tahu sangat sulit dicari. Orang baik banyak, tapi jangan lupa, banyak orang itu mulai dengan roh, tapi juga berakhir di dalam daging. Hanya orang-orang yang setialah yang tetap bertahan sampai akhir. Ada satu lagi contoh, kita ungkit aja di sini. Siapa itu? Yaitu Lot, keponakan dari Nabi Abraham. Lot itu tinggal di Sodom. Pada waktu permulaan Lot tinggal di situ, Sodom itu masih lumayan, masih baik, tidak jahat. Tapi makin hari makin jahat, makin rusak kehidupannya. Tapi Lot tetap bertahan pada firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Lot itu seperti terkucil di situ, seperti tidak mempunyai teman lagi, tidak cocok lagi. Tapi saudara tahu, Lot tetap bertahan pada firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, meskipun dihimpit dengan seluruh Sodom yang sudah berubah menjadi nggak karu-karuan. Kalau kita sekarang hidup di dalam zaman akhir ini, kita juga harus mempunyai sifat seperti Lot. Biarpun kiri kanan kita berubah, kiri kanan kita menjadi tidak setia pada Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena Lot akhirnya juga ditolong oleh Tuhan, keluar dari Sodom dan diselamatkan. Saudara-saudaraku, belajar dari Kaleb, belajar dari perempuan Kanaan tadi, dan juga belajar dari Lot yang tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara akan melalui zaman akhir ini dengan selamat dan berakhir dengan sukacita. Ada satu lagu yang tetap saya ingat sampai sekarang. Lagunya sederhana sekali, tapi kalau itu lagu dinyanyikan dan betul dihayati, maka saudara tidak akan terlepas dari firman Tuhan. Lagunya sederhana kan? Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Saudara-saudaraku, firman hari ini diberitakan dengan judul kesetiaan itu disenangi Tuhan. Saudara bisa baca sendiri nanti dalam kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Bagaimana Kaleb yang setia, percaya pada firman Tuhan. Tapi bangsa Israel yang demikian gampang digoyahkan dan akhirnya menentang Tuhan mau kembali ke Mesir, dihukum oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb. Dan Kaleb yang mendapatkan janji pada 40 tahun itu. Setelah 40 tahun dia keliling, dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekali lagi dia mengingat janji Tuhan, dan Tuhan menggenapi. Kaleb mendapatkan tanah Hebron, mengalahkan orang-orang Enak dan sebagainya, dibersihkan dari sana. Saudara-saudaraku, sebagai ayat yang sebagai pegangan bagi kita, mari kita buka di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara,
supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, di sini dikatakan jangan sampai, gitu, jangan terdapat pun seorang yang hatinya jahat. Yang jahat itu apa? Yang tidak percaya. Orang itu kalau sudah nggak percaya kepada Tuhan, akhirnya pasti akan menentang firman Tuhan, akhirnya pasti nanti akan menyalahi Tuhan, dan akhirnya juga akan murtad kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, itu adalah karena tipu daya dari dunia ini. Kalau kita sudah murtad, kita tidak akan bisa diperbaiki lagi karena menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Ayat penutup untuk mencegah kita lepas dari kesetiaan adalah Ibrani pasal 3 ayat 12 ini. Kita harus waspada, jangan sampai hati kita goyah dan menjadi jahat karena tidak percaya. Memang manusia itu jatuhnya karena demikian. Pertama itu goyah, ragu-ragu. Kemudian asal tidak ragu-ragu, tidak percaya dengan janji-janji Tuhan. Nanti melihat keadaan dari dunia, ya betul, tidak cocok lagi ini, maka dia akan menjadi murtad. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang mendengarkan firman ini jatuh di dalam hal tersebut. Berpeganglah selalu pada firman Tuhan, setialah seperti Kaleb bin Yefune. Sampai kapanpun, sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune, di mana dia selalu percaya akan segala janji-janji Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Dia sanggup menghadapi tantangan yang mungkin datang dari sekitarnya atau dari manapun juga. Dia tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan di dalam selama hidupnya, meskipun dia mengikuti bangsa Israel di padang gurun, mengikuti kesukaran-sukaran bangsa Israel, tapi Kaleb tetap setia dan tetap percaya pada janji-Mu ya Tuhan. Karena itu Engkau mengatakan Kaleb adalah mempunyai jiwa yang berbeda dari yang lain. Artinya jiwa yang teguh, sepenuh hati percaya kepadamu. Berikanlah kepercayaan itu kepada kami semua Bapa. Kami rindu untuk mendapatkan kesetiaan hati kepadamu seperti apa yang dilakukan Kaleb. Dan kami juga ingin dan belajar dari Lot yang tetap setia meskipun sekitarnya adalah orang-orang yang melakukan hal yang jahat, orang-orang Sodom yang sudah tidak lagi mengenal Engkau, tapi Lot tetap setia kepada Engkau. Dan ajarlah juga kami kerendahan hati, meskipun kami telah Engkau angkat sebagai anak-anak-Mu, tetapi kami belajar dari perempuan Kanaan itu. Bahkan misalkan kita ini menjadi seperti anjing terhadap tuannya, kami tetap setia kepadamu, karena kami tahu Engkau sungguh menghargai kesetiaan itu Bapa. Bapa di surga, firman ini berakhir, hamba-Mu selesai berkata-kata. Biarkan Roh Kudus ini tetap berkata-kata, mengikatkan firman ini di dalam hati mereka semuanya, sehingga semuanya mempunyai kesetiaan terhadap-Mu seperti Kaleb terhadap Tuhan. Bapa di surga, dimeteraikanlah semuanya ini. Berkatilah gereja-Mu dimanapun juga mereka berada. Berkatilah mereka yang mendengar firman ini, dan hidupkanlah hati mereka, kobarkanlah roh mereka, sehingga kesetiaan itu yang merupakan buah dari Roh Kudus tetap ada di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, amin.